kasih waktu yang diberikan ke saya. Saya pakai bahasa Indonesia saja supaya bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di Nusantara. Sebelumnya saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam, salam sejahtera, salam, rahayu. Saya tadi memperhatikan, sebenarnya saya enggak tahu ya materi apa yang mau di pembahasannya, pokok materinya, tapi saya perhatikan di sini intinya masalah budaya, Pak ya, mempertahankan gen budaya Nusantara ini yang saya garis bawahi supaya kita kembali kepada jati diri kita. Saya kira itu, Pak ya, intinya. Kalau untuk itu, sebelum saya cerita keluar, istilah kami itu adalah pembahasan keluar dan ke dalam. Kalau kita sebelum keluar, saya akan sampaikan hal yang ke dalam dulu. Karena apa yang terjadi di luar ini adalah mengikuti apa yang ada di dalam. Seperti itu. Nah, untuk itu coba kita kembali kepada ini secara logika saja ya, supaya semua bisa menerima. Sebelum kita cerita panjang lebar tentang hal keluar, coba kita kembali berpikir bagaimana pada saat kita sebelum dilahirkan, terus ada di dalam kandungan ibu, dan kita setelah itu kita lahir ke dunia. Pada saat kita masih bayi di dalam kandungan, apa yang ada di dalam diri kita? Ini pertama yang perlu kita pahami. Kita cuma urip, punya rasa, buktinya bayi baru lahir itu dipegang kroso, kan seperti Pak ya, dan bergerak. Kita belum punya pikiran. Nah, ini ke dalam Pak ya. Jadi kita belum punya pikiran. Yang ada dalam diri kita itu urip, punya rasa, dan bergerak. Nah inilah, ini yang mungkin jarang diteliti sampai ke sana ya. Jadi masalah rasa, tadi disinggung juga masalah rasa. Sebenarnya rasa inilah yang ada dalam sekujur tubuh kita ini pertama yang harus kita pahami, yang menggerakkan detak jantung kita, karena itu yang kuasa atas diri semua makhluk hidup di dunia ini. Contohnya kalau sakit, yang membuat sakit siapa? Kita ingin selamat, yang membuat selamat itu siapa? Itu kan ada dalam diri kita sendiri. Itu sama dengan yang membuat kita ngantuk dan tidur. Yang membuat tidur dan yang membangunkan dari tidur. Yang membuat sehat dan selamat. Satu contoh, misalnya ada orang kecelakaan. Orang itu ditabrak mobil. Kenapa sampai tertabrak? Karena mobil tidak melihat mobil lewat. Kenapa tidak melihat? Karena tidak noleh. Nah, siapa yang membuat noleh itu? Itu yang ada dalam diri kita, yaitu rasa itu tadi. Nah inilah yang membuat kalau kita ingin nanti punya keturunan yang baik, yang ini dari sini Pak sumbernya. Karena apa? Karakter manusia itu sama dengan kalau kita mau mencetak makanan, kue atau tanaman pohon, itu tergantung pada saat menanamnya. Seperti bayi juga seperti itu. Kalau kita ingin punya anak atau generasi keturunan yang baik atau gen yang baik itu tadi, itu harus diperhatikan pada saat proses pembuatannya. Seperti itu. Ibaratnya kalau benda, kalau barang, kalau tanaman itu dari bibit unggulnya. Seperti itu. Ini saya hanya masih ke dalam ya, belum kita bicara, kita belum punya pikiran ini. Kita hanya ngomong masalah urip, rasa dan bergerak. Ya, sebelum kita keluar, kalau kita mengenal kepada yang membuat ngantuk, yang membuat sehat, membuat sakit, inilah kita akan ingin punya anak yang bagaimana itu yang membuat, sebenarnya seperti itu. Ya Pak, tadi disinggung bagaimana manusia dengan air bisa komunikasi, cinta kasih dan sebagainya. Ya karena yang di dalam tubuh kita ini ada air Pak, jadi nyambung. Umpama HP itu ada channel di situ. Ini urip, rasa apa ini yang sebelum ini kita masih bayi ya. Setelah kita lahir ke dunia, kita menghirup udara, menyerap energi api, minum air, makan sari-sari bumi. Seperti tumbuhan ini sebenarnya saya anggap bumi.
Inilah dari proses makan 4 unsur ini membentuk pikiran kita yang asalnya tidak ada menjadi ada. Sehingga pikiran kita itu nyambung dengan alam seisinya ini. Kembali lagi kepada urip tadi, rasa tadi. Rasa ini asalnya dari dalam ibu. Ini dari mana asalnya? Kan dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Rasa ini kan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Berarti rasa itulah yang berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pikiran kita, setelah kita lahir ke dunia baru karena makan sari-sari alam ini, barulah ada yang disebut akal budi pakerti panca indera dari unsur api, angin, air, dan tanah itu tadi. Ini ya, dari leher ke atas ini sebagai manusia ini sudah keluar, saya bicara keluar. Berarti kalau saya di Singosari, saya bicara ke dalam ini, saya ke Malang. Kalau keluar ini saya ke Surabaya. Nah, ke Malang ini itu tadi, saya coba menyinggung sedikit tentang rasa yang membuat kita ngantuk, yang membuat kita sehat, yang membuat kita sakit, yang membuat kita selamat, yang membuat kita celaka, itu bukan dari mana-mana, tapi dari rasa, karena rasa ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi di sini sedikit saja ya. Jadi waktunya sudah di kelas itu, kalau kita sudah berbicara keluar yang namanya akal budi pakerti panca indera, masalah cinta kasih dan sebagainya, saya kira tadi sudah dibahas cukup lengkap. Saya hanya menambahkan yang tadi belum dibahas, masalah urip, rasa yang meliputi seluruh kujur badan kita, yang menggerakkan detak jantung kita, yang menggerakkan urat saraf di seluruh badan kita. Dan nanti kalau urip ini sudah kembali, sudah pasti dia akan dari mau suci akan kembali kepada mau suci. Itu pasti roh suci kita namanya, disebut roh suci. Sedangkan akal budi pakerti kita tergantung selama kita di dunia ini bagaimana. Bisa menyatu enggak dengan roh suci itu tadi, dengan rasa itu tadi. Itu aja Pak ya, saya kira itu aja. Waktunya mepet. Masalah yang luar-luar monggo ibu-ibu tadi sudah disampaikan untuk mendidik putra-putrinya dan kedepannya bagaimana kita menjaga dan melestarikan budaya Nusantara itu jangan sampai kecampuran. Ini tadi saya hanya membahas dari dasar dari sebelum kita melangkah keluar Jogjanya, yaitu tadi melalui rasa itu tadi. Saya kira gitu, matur nuwun, rahayu. Rahayu.